Di kelas sebelah lagi. Oke, saya akan lanjutkan tentang tetap SIM, tentang SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Tapi sebelum saya membahas bab yang ini, yaitu tentang keamanan informasi, perlu saya sampaikan juga bahwa ini nanti tentang keamanan informasi ini saya akan bagi jadi dua gitu ya, ada bagian 1 dan bagian 2 karena memang pembahasannya yang memang dalam, dan saya coba untuk selalu berikan contoh ilustrasi yang ada. Kemudian juga saya perlu sampaikan bahwa ini rangkaian kesatuan ya, jadi kalau di video-video sebelumnya saya juga sudah jadikan satu dalam satu playlist gitu, yang membahas full tentang sistem informasi manajemen, mulai dari pengantar sistem informasi, kemudian keunggulan kompetitifnya, bagaimana keuntungannya menggunakan sistem informasi gitu ya, kemudian yang menggunakan siapa saja, kemudian yang bisa mengembangkan siapa saja, teknik untuk bisa mengembangkannya seperti apa, kemudian setelah tekniknya bagian-bagian yang berhubungan dengan pengembangan itu siapa saja ya, kemudian yang menggunakan siapa. Sebetulnya yang paling terakhir ini saya juga paling suka ya, karena banyak bidang yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen secara tidak langsung, baik itu dipahami maupun tidak dipahami gitu ya. SIM itu banyak digunakan juga di berbagai kegiatan. Kenapa kok saya menyukai di subbab ini ya, tentang keamanan informasi? Jadi saat saya mencoba untuk membangun sebuah sistem atau merancang sebuah sistem, sebetulnya itu satu kesatuan terintegrasi gitu ya. Mulai dari permintaan klien itu seperti apa runtutannya, mulai A, kemudian B1 ke C1 kemudian ke B2 gitu ya, kan runtun gitu ya. Nah, saat kita mencoba untuk merancang sistem tersebut, kita juga selalu mempersiapkan dan selalu memikirkan keamanannya nanti seperti apa. Dan di video sebelumnya juga sering saya sampaikan juga, pengembangan sistem dengan bantuan teknologi gitu ya, memang tidak atau bukan sesuatu yang paling utama harus dilakukan. Tetapi apabila itu dilakukan, keuntungannya banyak sekali. Apabila kita sedikit pahami gitu ya, beberapa kegiatan atau beberapa job, beberapa pekerjaan yang ada saat ini, yang mungkin nantinya tren. Karena kenapa kok tren? Karena bidang ini masih sangat kecil sekali, seperti kayak data analis sistem gitu ya, kemudian data scientist, itu masih jarang sekali yang ahli di bidang tersebut ya. Saya barusan juga baca berita, kalau kalian tahu Tesla gitu ya, Tesla itu kan, mobil Tesla itu kan otomatis, jadi automatic drive-nya itu kan jalan. Nah, kebetulan tadi saya baca berita yang merancang humanismenya, persiapannya depannya, kemudian kalau ada mobil di depannya seperti apa, kalau ada tong sampah di samping kanannya atau samping kirinya seperti apa, itu adalah wanita Indonesia. Dan dia ya tentunya dengan segala prestasi beliau, seorang wanita, awalnya dia adalah data scientist ya. Mungkin kalau memang ada yang belum paham tentang data scientist itu ya, data scientist gitu ya, itu nanti bisa dicari di Google, sedikit dipelajari apa itu data scientist. Cuman itu sangat penting juga, karena kenapa? Dari situ sebetulnya banyak hal yang bisa dipelajari, tidak hanya dalam satu bidang.
multidisiplin ilmu bisa kita pelajari. Karena kenapa? Untuk bisa mengolah sebuah data, menjadikan sebuah informasi, kemudian disuguhkan kepada atasan atau mungkin orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut gitu ya, itu juga tidak mudah. Mulai cara membuatnya itu ya, kemudian mengolahnya sehingga menjadikan sebuah informasi yang memang bisa membantu mengambil keputusan gitu ya, tentunya membantu untuk bisa memberikan solusi, itu juga tidak mudah. Nah ini yang saya kagumi di sini, ini seorang perempuan gitu, ahli data scientist ya. Kemudian berjalannya waktu beliau diarahkan ke satu bidang, yaitu pengembangan tentang automatic drivernya untuk mobil Tesla ya. Tentunya kalau kalian tahu semua mobil Tesla gimana maraknya ya. Semoga saja tahun depan bisa terjadi betul perusahaan Tesla mengembangkan perusahaannya di Indonesia. Jadi itu sedikit contoh kenapa bidang ini memang sedikit yang masuk, karena mungkin itu tadi sepertinya dirasa sulit, tetapi suatu bidang yang khususnya mendalami tentang sistem informasi manajemen karena terlihat sepertinya sulit itu tadi ya, makanya masih sedikit. Tapi sebetulnya kalau kita terbiasa berpikir beruntun gitu ya, kemudian punya satu hobi atau mungkin sebetulnya kayak kegiatan sehari-hari, meruntunkan satu kegiatan, merencanakan, oh saya nanti bangun tidur, kemudian nanti saya mandi, habis mandi kemudian nanti siap-siap pakai baju sekaligus berangkat kerja. Sebelum kita sampai ke lokasi pekerjaan, kita mampir dulu ke warung untuk sarapan dan sebagainya gitu. Kemudian nanti setelah sarapan baru nanti berangkat ke kantor, kemudian ke kerja. Sebetulnya seperti itu runtunan, jadi simple. Makanya saya selalu mencoba untuk memberikan contoh bagaimana bisa memanfaatkan satu kegiatan di mana khususnya di bidang sistem informasi manajemen. Nah, kembali lagi ke subbab yang ingin saya bahas kali ini, yaitu keamanan informasi. Nah ini yang juga tidak kalah pentingnya, karena kenapa? Sebuah pengembangan sistem informasi itu apabila tidak mulai dari awal dirancang sistem keamanannya gitu, ya sama saja gitu. Sama sajanya kenapa? Karena apabila menyusun sistem gitu ya, bagus sistemnya tetapi keamanannya tidak bagus, ya sama saja. Akhirnya yang terjadi apa? Ya di-hack, datanya nanti dibajak gitu ya, kemudian disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan kita bahas juga. Makanya dari video-video sebelumnya juga ini bukan sepotong-sepotong, jadi ini satu kesatuan kegiatan yang kalau bisa saat merancang sistem itu dilakukan juga mulai dari awal saat mengembangkan sistem. Oke, nah itu kira-kira yang ingin saya tambahkan untuk awal video ini. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasannya, yaitu tentang keamanan sistem di bagian pertama. Oke, di bagian pertama ini tentang keamanan informasi ya. Nah, keamanan informasi ini yang dimaksudkan adalah untuk mencapai kerahasiaan. Kerahasiaan, di mana kerahasiaan sumber daya informasi itu sendiri, agar tidak sampai data tersebut turun ke orang yang salah gitu ya, atau bagian yang salah. Kemudian ketersediaan, jadi jangan sampai informasi itu tidak ada gitu. Makanya dari awal kita waktu menyusun sistem atau merancang sistem itu kita harus pastikan data ini masuk
intinya adalah data paling mendasar harus masuk terlebih dahulu. Karena kenapa? Setelahnya atau selanjutnya mungkin nanti bisa diolah menjadi sebuah informasi dan sebagainya. Kemudian integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan. Nah, ini kita membahas tentang keamanan informasi. Keamanan informasi itu sendiri itu menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non peralatan komputer, ya, komputer maupun non peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apa saja yang perlu dilindungi gitu? Kenapa kok komputer gitu atau hardware gitu ya? Oke, hardware itu sangat penting karena kenapa? Semua data yang kita rancang kemudian kita simpan dalam satu tempat, medianya adalah hardware. Kenapa kok komputer ataupun mungkin superkomputer yang di awal video pembahasan tentang SIM saya bahas gitu ya, itu kenapa kok penting? Karena disitulah kita menyimpan data-data. Bagaimana kalau kita tidak memperhatikan komputer tersebut, kemudian kita bisa meminta atau berharap bisa mendapatkan data yang lengkap gitu ya? Tidak mungkin. Makanya hardware, baik itu komputer ataupun semuanya gitu yang berhubungan dengan hardware dan mungkin supporting tentang hardware itu tersebut gitu ya, listrik gitu, itu juga penting. Kita punya komputernya canggih gitu ya, udah super komputer, udah mau bersaf-saf gitu ya, menggunakan mainframe, penataan jaringannya sudah bagus, penataan koneksi internetnya sudah maksimal gitu ya, tetapi listriknya, nah saat terjadi listriknya down gitu, otomatis koneksi internet juga kena dampak, sistem penyimpanan data di komputer juga kena dampak. Oke, listriknya sudah beres, tetapi perancangan sistemnya acak-adul gitu. Perancangan sistemnya acak-adulnya gimana? Menyimpan data mahasiswa, contoh data mahasiswa di situ lengkap semuanya dalam satu tabel. Di situ ada mulai nomor induk mahasiswa, nama, alamat, nama ibu gitu ya, nomor telepon, nilai. Waduh, campur aduk lah. Itu cara pemikiran yang memang sistemnya kacau balau, acak adul tadi itu ya sama saja gitu. Jadi ini saling berkesinambungan gitu ya. Softwarenya sebagus-bagusnya software itu pasti harus diimbangi dengan hardwarenya. Sedikit sharing saja, saya juga pernah mengalami ini sih, kita berikan contoh handphone kita gitu ya. Setiap pembuatan ini beberapa kasus yang memang saya contohkan khususnya untuk perusahaan yang membuat software itu sendiri, kemudian ada satu perusahaan yang lain yang memang membuat hardwarenya. Beda dengan kalau saya nyebutkan produk gitu ya, seperti kayak Apple gitu ya. Apple itu yang buat software ya perusahaan Apple sendiri. Ada bagiannya memang yang memang menciptakan software. Kemudian yang menciptakan hardware siapa ya? Apple itu sendiri, ada satu bagian tersendiri. Simpelnya seperti itu yang memang menciptakan hardwarenya. Jadi Apple tidak akan mengeluarkan satu produk di mana kapasitas hardwarenya melebihi dari kapasitas yang dibutuhkan oleh softwarenya. Makanya kenapa Apple selalu memiliki nilai tersendiri, selalu memiliki nilai tersendiri. Itulah kelebihannya Apple. Nah, sedangkan handphone yang sejuta umat gitu ya, Android gitu ya, Anda mau beli merek handphone apapun, entah itu merek Samsung, Huawei, Xiaomi dan lain sebagainya gitu, itu banyak sekali di pasaran, harganya juga harga merakyat gitu ya. Tetapi mereka menggunakan software yang mereka tidak buat sendiri. Kenapa kok mereka tidak buat sendiri? Karena sudah jelas Android itu kepemilikannya adalah miliknya Google gitu ya. Satu bidang dalam satu perusahaan Google, bahasa mudahnya seperti itu.
Nah, mereka waktu meminta atau membeli license gitu ya untuk operating system hardware yang mereka ciptakan dari Samsung atau Xiaomi atau Oppo dan lain sebagainya, mereka pasti meminta skalanya yang seperti ini. Nah, requirement-nya dari software tersebut membutuhkan hardware apa. Nah, saat perusahaan menciptakan hardware-nya tentunya tidak bisa saling berkesinambungan, karena kenapa? Mereka sudah dua perusahaan yang berbeda. Ya, adanya mereka berhubungan saling kolaborasi gitu ya. Kira-kira mereka akan menggunakan hardware yang seperti apa dan menciptakan produk seperti apa gitu ya, sehingga nanti software supportnya yang memang mereka beli gitu ya dari Google, license-nya Android-nya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, saya pernah mengalami handphone saya yang sebelumnya ada satu merek gitu ya mungkin saya sebutkan saja, Huawei gitu. Produk itu sudah support sebetulnya untuk waktu itu sudah support secara hardware, sudah support 4G secara hardware. Karena waktu itu saya cek, waktu saya pertama kali beli, kenapa kok saya waktu pertama kali beli, karena itu sudah support 4G gitu ya. Wah, mantap ini, saya beli produk tersebut karena saya cek beberapa referensi, memang secara produk di situ sudah mengatakan bahwa support 4G gitu. Ternyata gitu ya, waktu sudah barang dipegang tangan saya, kemudian saya coba, saya gunakan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, saya baru sadar gitu loh, kenapa kok 4G-nya enggak jalan. Nah, ternyata software yang disematkan di dalam hardware tersebut itu ternyata menglok untuk kapasitas 4G di hardware tersebut. Nah, dari sini saya akhirnya mendapatkan salah satu kondisi ya. Kondisi sebelumnya juga sudah sering seperti itu. Kalau di komputer mungkin nanti juga ada, mungkin kalau ada nanti saya contohkan juga. Jadi di situ sudah membuktikan bahwa software pun bisa menglok gitu loh. Oh, handphone tersebut ada kapasitasnya mampu untuk 4G, tetapi di sini tidak dibutuhkan gitu loh. Softwarenya tidak bisa di lock. Ya akhirnya nggak bisa digunakan. Ya keluarnya ya biasa gitu, bukan 4G. Ya mau gimana lagi kalau sudah seperti itu. Ya ada sebetulnya, saya cari banyak referensi, sempat beberapa ada yang mengatakan bahwa harus di root gitu ya, atau bahasa kasarnya harus dibajak dan lain sebagainya. Oke lah, tapi tidak saya lakukan karena ya eman-eman ya. Kalau seumpama ada apa-apa mungkin kita waktu jual lagi, kalau sudah root pasti harganya juga kacau gitu, pasti harganya turun sekali gitu. Nah, di situ salah satu contoh kenapa harus saling terintegrasi antara hardware, software, begitupun juga sistem yang dibangun. Tuh. Kemudian personel IT atau tim IT-nya sendiri atau orang yang ahli di bidang IT tersebut yang memang mengurusi di bidang itu harus dijaga betul. Makanya kenapa? Jadi kalau kalian nanti belum pernah tahu gitu ya, coba nanti dilihat di Facebook, di Google gitu ya, di Twitter, lihat kantornya, searching di YouTube banyak itu. Lihat kantornya, enggak ada kantornya itu yang memang kantor ruangan lurus gitu, kok sekat-sekat gitu, penuh banyak dokumen loh. Enggak, kerjanya pun juga kalau dikatakan santai ya memang santai gitu, karena apa namanya ya, sebuah kreativitas yang ditekankan di situ, sebuah kreativitas ya. Di situ lokasi kerjanya ya enak-enak aja gitu, makanan bintang 5, tempat kerja terserah, mau sambil tiduran disediakan. Nanti anda bisa lihat videonya sendiri, cari di Google gitu ya. Nah di situ ada gitu loh. memang kondisinya seperti itu lah. Itu membuktikan juga bahwa
tim IT atau personel IT yang memang khusus mengurusi satu bidang dalam pengembangan IT tersebut itu juga penting gitu. Ide-ide dalam bentuk kreativitas itu juga diperlukan. Tidak monoton bentuknya kotak, bundar gitu ya. Enggak bisa monoton seperti itu. Makanya tim IT itu juga sangat penting. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Ya karena kreativitas yang ditekankan. Cara kerja pun juga seperti itu. Kalian juga tahu di masa kondisi yang seperti ini, sebetulnya kalau saya katakan ini IT disruption ya, atau mungkin yang sama dengan hal itulah. Kita dipaksakan untuk menggunakan IT. Dulu saya yakin kalian semua tidak pernah tahu ada yang namanya Google Meet gitu ya, atau Edmodo, bukan Edmodo lah, Google Classroom gitu ya. Yaitu yang sering saya gunakan untuk kegiatan belajar mengajar, kira-kira seperti itu. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, kita dipaksakan menggunakan hal tersebut gitu. Salah satu penekanannya seperti itu. Nah, makanya kondisi yang seperti ini penting sekali. Orang IT itu penting sekali. Dan bahkan kita pun juga tidak boleh skeptis di bidang teknologi. Jangan sampai kita mengatakan diri kita, aduh saya gaptek gitu. Ya sudah, jelas berarti Anda mencap diri Anda sendiri itu gaptek. Makanya personel IT ini juga penting di dalam satu perusahaan, di mana dalam mengembangkan sistem, khususnya yang berhubungan dengan keamanan sistem. Karena kenapa? Keamanan informasi dan sistem gitu. Karena personel IT ini memang kunci juga, menjadi kunci utama. Orang yang bagian memegang database, orang yang bagian approval, orang yang bagian memang entry data gitu ya, itu memang harus dijaga betul. Karena kenapa kok harus dijaga betul? Ya itu tadi, hal-hal yang tidak diinginkan bisa jadi terjadi kalau kita tidak menjaga rekan-rekan tersebut. Makanya kenapa personel IT itu sangat menjadi hal yang memang penting juga untuk diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tujuannya ya, tujuan keamanan informasi itu apa? Yang pertama, kerahasiaan ya. Jadi informasi itu harus aman dari pengungkapan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang tidak berwenang ya, oleh pengungkapan oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi dalam artian di sini pihak yang berwenang itu sudah jelas. Waktu kita merancang sistem ya, informasi itu nanti akan boleh dilihat oleh siapa, akan boleh diakses oleh siapa, itu sudah jelas. Contoh, saya waktu membuat satu sistem tentang POS ya, point of sale, atau aplikasi yang biasanya dipakai untuk kasir, itu juga harus saya tanamkan keamanan informasi di situ. User yang boleh masuk itu adalah sesuai ID kasir masing-masing. Nggak mungkin satu kasir tahu ID-nya kasir lain, nggak mungkin. Nah, di sini juga berhubungan dengan kerahasiaan. Karena kenapa? Satu kasir dengan kasir lain pasti memiliki transaksi yang berbeda. Nah, setiap transaksi yang terjadi pada satu kasir itu juga pasti tersimpan di dalam database. Di situ selain penggunaan user kasir tersebut, juga waktu awal buka kasir dan tutup buka kasir itu ada satu perhitungan di mana untuk cross check uang yang dibawa oleh kasir pertama kali waktu buka kasir, kemudian waktu tutup kasir itu jumlahnya berapa, itu juga harus di cross check. Nah, makanya di sini ada satu tujuan yang memang ditekankan, yaitu kerahasiaannya. Kira-kira seperti itu. Kenapa keamanan informasi itu penting? Itu kerahasiaan. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan. Ya harus ada ya, makanya data itu harus benar-benar tersimpan di satu tempat yang memang aman. Ya, khususnya kalau kita sebut namanya adalah database. Nah, sekarang database tersebut disimpan di dalam satu hardware yang memang security-nya bagus atau tidak. Oke.
oh koneksi internetnya bagus, sip, tetapi antivirusnya ndak hancur, sama aja. Nah nanti kita bahas juga tentang hal itu ya. Jadi ketersediaan atau menyediakan data informasi bagi yang membutuhkan harus bisa diakses, mudah diakses, ada sistem enkripsi, dekripsi gitu ya. Jadi mengolah sebuah data sehingga bisa menjadi sebuah enkripsi gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, saya menulis password gitu ya, password saya 123. Nah saat kita menulis password 123, kita tekan simpan gitu ya, untuk kita membuat user. Nah disimpan di database-nya, di decryption. Rumus untuk decryption-nya bisa masing-masing programmer buat gitu ya, masing-masing pengembang sistem bisa membuatnya. Contoh, dari digit pertama saya punya rumus tadi kan passwordnya 123 gitu ya, saya punya rumus untuk mendecryption, jadi membiaskan gitu ya, membiaskan data. Jadi yang disimpan di database itu bukan 123, tetapi sebelum 123 ini disimpan dalam database itu di decryption. Decryption contohnya menggunakan rumus gitu ya. Rumusnya adalah digit ke gitu ya, digit ke berapa, 1, digit kedua, digit ketiga gitu ya, dikali 2 ditambah 1 gitu contohnya rumusnya contohnya seperti itu. Oke, jadi digit ke berapa dikali 2 ditambah 1, saya contohkan itu rumusnya, rumus untuk mendecryption, untuk membiaskan data. Jadi waktu saya membuat user, saya pakai password 123 gitu ya. Digit pertama angkanya berapa? 1. Oke. 1 dikali 2 gitu ya. Kan dimasukkan rumus decryption, ini rumus decryptionnya gitu ya. 1 dikali 2, kemudian dikali 2 berapa? 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, ditambah 1 berarti 3. Kemudian di dalam database nyimpannya digit pertama adalah 3. Bukan 1. Karena hasil decryptionnya tadi itu 1 tadi menjadi 3. Oke, saya contohkan lagi. Digit yang berikutnya itu digit kedua. Digit kedua itu nilainya berapa? 2. 2 ini tadi dimasukkan ke rumus decryptionnya gitu ya. 2 dikali 2 4 gitu ya, ditambah 1 berarti 5. Nah, setelah keluar nilai 5-nya, nilai 5 ini yang disimpan di dalam database. Berarti di dalam database tadi itu sudah tersimpan 2 digit, yaitu digit 3 dan digit 5, hasil dari decryption tadi. Nah kemudian digit yang ketiga juga seperti itu. Nah nanti waktu user ini dipakai, dikembalikan juga seperti itu. Di encrypt gitu ya, kemudian harus di decrypt seperti itu. Yang ini tadi encrypt ya, jadi 1 sehingga menjadi 3 itu di encrypt. Kemudian nanti kalau 3 ini nanti mau dipakai lagi gitu ya, harus di decrypt, harus dibuka lagi ya. Kalau tadi dikali berarti nanti dibagi gitu, dikurangi dulu 1 kemudian dibagi. Contoh 3 dikurangi 1, rumus decryptnya kan berarti otomatis kalau tadi dikali 2 ditambah 1 berarti kan rumusnya waktu decrypt harus dibalik, dikurangi 1 dibagi 2 kan gitu. Nah contoh 3 di decrypt dikurangi 1, 3 dikurangi 1 berarti 2 ya, 2 dibagi 2 1. Nah, muncul di sini nilai angkanya 1. Itu salah satu cara gitu ya, security untuk keamanan informasi. Lah itu tadi penyimpanan harus memang harus benar-benar ada gitu. Jadi ketersediaan, kemudian integritas juga. Jadi yang poin yang ketiga, poin yang ketiga yaitu integritas ya. Integritas informasi harus mempresentasikan data yang akurat. Nah kira-kira seperti itu. Jadi datanya tidak boleh sampai salah gitu Pak. Nah ini juga berhubungan dengan yang pertama tadi itu, hardware, software, koneksi internet, sistem dan sebagainya. Waktu terkoneksi internet nyimpan gitu ya, diproses encrypt gitu, 1 dus, 2 selesai, koneksi putus dus,
3-nya belum sempat simpan, datanya lengkap enggak, gimana akhirnya salah terus. Nah itu jangan sampai itu terjadi gitu. Makanya kenapa kalau kita coba pahami gitu ya, kenapa waktu kita membuat satu user tombol simpan itu saat kita menyimpan baru datanya tersimpan, dilakukan proses, makanya ada klik simpan baru silakan tunggu sedang diproses, seperti itu ya. Mungkin kalau ada pernah yang melihat seperti itu. Nah itu salah satu kegiatan yang dia lakukan oleh sistem. Apa saja ya, mungkin di decrypt datanya atau di encrypt datanya, disimpan ke dalam database, diolah, ditaruh di sana di sini dan sebagainya, sehingga kemudian kalau sudah selesai, selamat, Anda selesai. Nah, loading itu tadi bisa banyak faktor, kemungkinan koneksi di database lemot atau mungkin koneksi kita yang lemot gitu ya. Nah ini yang suka pemain game juga gitu ini. Saya juga kadang sering saya contohkan ya pemain game. Contohnya Mobile Legend. Mobile Legend awal-awal maraknya Mobile Legend gitu. Wah, marak pemainnya banyak gitu ya. Kemudian saat mereka terkoneksi internet, mereka bilang gitu, wah main, wah, sinyal elek gitu ya. Kata-kata sinyal jelek gitu kadangkala salah kaprah. Sinyal yang ada di aplikasi Mobile Legends itu adalah indikator bahwa kekuatan sinyalnya jelek. Padahal kalau Anda tahu, kalau saya nyontohkan ya, satu handphone nyetel YouTube di mana lagu gitu ya, durasinya 5 menit. Bandwidth yang digunakan untuk satu handphone menyetel lagu yang durasinya 5 menit. Bandwidth yang digunakan untuk satu handphone tadi itu apabila digunakan untuk main Mobile Legend atau game itu bisa sampai 5-10 handphone kecepatan yang dibutuhkan. Jadi contoh ya, 5 HP main game bareng itu bandwidth yang dibutuhkan itu kalau digabungkan jadi satu sama kayak satu handphone nyetel YouTube durasi 5 menit. Saya ilustrasikan seperti itu. Nah, di situ kadangkala yang saya sering temui gitu ya, hal-hal lucu seperti itu gitu. Loh, kok koneksi jelek dan lain sebagainya. Lah itu. Nah, secara secara hardware dan software harus juga diperhatikan gitu loh. Wah, ternyata handphonenya ya handphone jadul yang digunakan. Aduh, susah gitu. Kemudian pakai datanya menggunakan provider yang memang sinyalnya tidak begitu bagus gitu. Nah, ya sudah. Gitu yang disalahkan softwarenya kadangkala. Nah, hal-hal lucu yang seperti ini yang kita sering temui gitu. Apabila kita nemui hal tersebut, kemudian kita memiliki wawasan di bidang teknologi ataupun di bidang sistem gitu ya. Tentu kita di sini juga akan berpikir beda gitu. Oh, enggak seperti ini, harusnya seperti itu. Nah, makanya kenapa kembali lagi ya itu tadi contoh ya. Game pun juga melakukan ini gitu loh, keamanan informasi gitu. Itu tadi contoh kenapa kok keamanan informasi itu penting, karena ya itu tadi harus rahasianya juga kerahasiaan gitu ya, kemudian ketersediaannya, kemudian integritas atau kesinambungannya antara data, hardware, software, sistem dan penggunanya atau mungkin tim pengembang IT-nya itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk bisa melakukan salah satu strategi gitu ya, dari ada dua strategi gitu ya untuk bisa mencapai keamanan informasi, yaitu dengan cara manajemen keamanan dan manajemen risiko. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan membahas manajemen keamanan. Nah, manajemen keamanan itu menjaga sumber daya informasi agar tetap aman. Tentunya aktivitas yang menjaga informasi sumber daya informasi tetap aman itu disebut dengan manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau disingkat dengan ISM. Itu yang ini yang aktivitas menjaga sumber daya informasi. Kemudian aktivitas yang menjaga agar perusahaan, ya ini dua hal yang berbeda. Kalau ini yang menjaga sumber daya informasi saja,
Ini disebut kegiatannya adalah manajemen keamanan informasi. Kemudian kalau aktivitas yang menjaga perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana, itu disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Dan tentunya yang bertanggung jawab siapa? Ini CEO, Chief Information Officer. Nanti ada bidang-bidang yang lain yang membantu. Kenapa kok di sini dipisah? Jadi gini, satu kondisi, sebuah data itu memang harus ada satu bidang khusus yang memang menanganinya. Tentunya di situ harus bidang yang memang ahli di dalam hal tersebut. Nah, dalam manajemen keamanan sendiri itu juga harus tahu, harus bisa diketahui, harus bisa dianalisis, harus bisa dicari tahu terlebih dahulu kira-kira apa yang perlu dijaga agar sebuah sumber daya informasi ini benar-benar aman gitu. Satu kegiatan aktivitas ya ini tadi ada business continuity management sama ISM ya, Information Security Management, di mana aktivitas-aktivitas ini sangat penting sekali dan memang harus dilakukan. Dan tentunya saat terjadi satu kesalahan gitu ya, satu fraud gitu ya, gimana biar cepat recovery-nya, gimana biar cepat pembenahannya, ini harus juga dilakukan oleh manajemen gitu, dalam bidang khususnya keamanan informasi. Oke, kemudian ada bidang-bidang yang lainnya, yaitu ini Corporate Information System Security Officer, kemudian Corporate Information Assurance Officer. Di sini adalah bagian dari CEO ya, di mana pimpinan dari keamanan informasi itu sendiri yang fokus pada bidangnya masing-masing dalam keamanan sumber daya informasi. Kalau yang atas ini yang memang sistem security sistemnya gitu ya. Kemudian yang ini assurance-nya. Jadi bagaimana keberlangsungan data itu harus benar-benar dijaga juga gitu ya. Dan tentunya semua bidang yang ada di situ itu harus intinya satu gitu loh, menjamin keamanan informasi. Untuk siapa ya? Untuk CEO-nya atau untuk pihak-pihak tertentu yang memang membutuhkan data. Itu sangat penting sekali. Nah, ini karena ancaman pasti menghasilkan risiko, sudah jelas ya. Apapun itu masalah, itu pasti menghasilkan. Maka dari itu harus dimanajemen dengan baik ya. Untuk itu perlu adanya tolak ukur keamanan informasi atau security benchmark sebagai acuan untuk menentukan tingkat keamanan yang disarankan atau distandarkan. Dari ISB itu disebutkan maka akan dijadikan pedoman tingkat kepatuhan atau benchmark compliance suatu perusahaan dalam memenuhi tingkat keamanan sumber daya informasi. Makanya di sini bahkan pemerintah pun juga mengeluarkan kebijakan untuk apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Kita ketahui sendiri tingkat penggunaan teknologi banyak yang berhubungan dengan uang, khususnya financial teknologi juga banyak gitu. Kita kredit saja tinggal modal KTP, kemudian sambil selfie gitu ya, menunjukkan KTP gini, itu juga sudah bisa mendapatkan satu fasilitas crowdfunding atau pemodalan gitu. Nah di situ salah satu kemudahan yang adalah terus gimana? Nah, pemerintah pun juga mengeluarkan kebijakan tentang hal tersebut. Tentang hal apa? Tentang keamanan informasi. Jadi, saat kita melakukan kegiatan yang khususnya di bidang teknologi gitu ya, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, kita ketahui juga bahwa data-data penting seperti nama, nomor KTP, kemudian nomor induk keluarga gitu ya, nama ibu, itu data-data penting. Finjel ya mulai dikembangkan juga, itu data-data penting. Kenapa kok penting? Disitulah menunjukkan bahwa satu individu atau identitas satu individu itu ada gitu. Itu sangat penting sekali. Nah makanya kenapa sekarang saat berkembangnya teknologi, financial teknologi ini, pemerintah pun juga melakukan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang khususnya berhubungan dengan keamanan data yang digunakan.
Bayangkan kalau seumpamanya orang Indonesia datanya terlihat posisinya di mana, handphone yang digunakan apa, itu sudah bisa dan sudah tersimpan gitu. Kita juga bisa lihat sendiri kan. Waktu kita kehilangan handphone, kita waktu beli handphone baru ya khususnya, kita aktifkan pencarian hardware-nya gitu ya. Kemudian nanti locknya pakai security finger gitu ya, atau mungkin security face itu salah satu pengembangan teknologi yang memang sudah dilakukan dan itu sudah di manajemen dari awal. Google pun juga sudah memikirkan dari awal. Orang banyak yang menggunakan Google, orang banyak yang menggunakan Android. Jadi fasilitas-fasilitas keamanan harus juga disediakan. Bagaimana user itu saat menggunakan operating system yang Android itu merasa nyaman gitu. Nyaman dan aman. Fasilitas-fasilitas seperti itu memang disediakan oleh Google. Itu salah satu cara, salah satu bukti bahwa risiko itu di manajemen. Oh, nantinya akan terjadi pasti. Itu sudah bisa diperkirakan. Kehilangan handphone. Bagaimana kita bisa membantu hal tersebut? Percuma kalau seumpama handphone itu canggih tetapi tidak bisa membantu menyelesaikan satu masalah yang dihadapi oleh penggunanya atau usernya. Nah, itu juga sangat penting sekali. Makanya di sini harus ada pedoman juga ya, tolak ukur, di mana tolak ukur itu harus dipenuhi. Nah, apabila sudah dipenuhi, di situ bisa terlihat gitu loh, compliance, benchmark compliance-nya atau tingkat kepatuhan terhadap peraturan atau tolak ukur tadi itu sesuai atau tidak. Oh, harus menggunakan penyimpanan data yang hardware-nya seperti ini, sistemnya harus menggunakan firewall, antivirusnya harus berapa tingkat, kemudian pengolahannya data harus disimpan di sini, tidak boleh di server luar. Bayangkan kalau seumpamanya penyimpanan tentang data bank, servernya menggunakan server luar, kemudian dibajak sama negara lain. Wah, negara lain dapat data penduduk negara Indonesia, nomor teleponnya dibajak semua, bisa kelihatan semua. Oh, orang penting ini ada di sini, orang penting ini ada di sini. Wah, nah itu big data itu sangat penting sekali sekarang. Itu sudah, ini lagi marak ini, kita juga harus tahu tentang apa itu big data ya. Itu tadi ilustrasi kecilnya sih, saya kalau bilang ya itu tadi kumpulan dari database itu, ya itu pasti akan menjadi big data juga. Tapi di dalam big data itu banyak sumber informasi penting. Ada si A kerjanya di sini, pendapatannya segini, tinggalnya di sini, punya rekening ini dan lain sebagainya, sudah bisa dilihat semua di big data itu. Dan kita juga sedang mau tidak mau seperti apa ya, harus melakukan hal tersebut. Saya pun juga kan sudah, sebetulnya kalau saya sendiri sudah memang saya sudah menikmati betul gitu. Saya mau nabung gitu ya, memanfaatkan kira-kira bank yang memang ATM-nya itu bisa store tunai yang paling banyak apa? Oh, bank BCA gitu ya. Setiap ATM mesti bisa store tunai. Ya sudah, saya buka BCA. Kemudian untuk transaksi paling cepat dan kemudian biayanya paling murah yang mana gitu. Saya juga daftar. Kemudian e-walletnya yang paling cepat mana, yang paling banyak diskonnya, yang paling banyak kuponnya yang mana, ya itu saya gunakan juga gitu. Ya akhirnya kita bisa memanfaatkan dari rumah saja akhirnya kan, mau beli apapun, mau transfer dan lain sebagainya, kita keluar cukup satu tempat saja, ke ATM tadi kalau kita ingin naruh uang tunainya gitu. Kemudian kita transaksinya via online semua. Yang tadi saya katakan, kalau saya nyebutnya kondisi ini seperti kayak IT disruption ya, penekanan kita dijajah oleh IT ya, sebetulnya tidak dijajah juga sih, karena kita menikmati ya. Dijajah itu kan kita tersiksa, tapi kita enggak, kita menikmati ya. Semoga aja kita bisa memanfaatkan dengan maksimal ya. Ya itu tadi, kalau saya kembali ke manajemen keamanan, di mana ada tolak ukur yang memang sudah ditentukan. Nah, tolak ukur tersebut perusahaannya harus mengikuti gitu. Apabila sudah ngikuti, di situ bisa diukur, oh benchmark compliance-nya sesuai aturan atau tidak. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus diikuti oleh pengembang sistem juga dalam melakukan manajemen keamanan. Oke. Kemudian selanjutnya
Nah, ini salah satu strategi manajemen keamanan informasi. Di dalam bukunya McLeod disampaikan juga, ini contohnya information security management ya. Security management, keamanan informasi ya, manajemen keamanan informasi. Di sini strateginya yang pertama yaitu tadi identifikasi risikonya atau permasalahannya, kemudian di define risknya, risikonya seperti apa lah, pasti di establish, dan information security policy-nya seperti apa. Jadi security policy-nya seperti apa, aturan untuk keamanannya seperti apa, mulai terus kemudian diimplementasikan. Kemudian benchmark sendiri atau tolak ukurnya itu ya. Tolak ukurnya nanti ini tinggal dikontrol saja gitu. Benchmark compliance-nya seperti apa. Karena tolak ukurnya harus seperti ini, minimal standar keamanannya harus tingkat 7 gitu ya. Tingkat 7 sudah sampai langit. Jadi ya kira-kira itu harus ditekankan juga. Nah, ini salah satu strategi, dan ini banyak perusahaan sudah lebih dari ini yang melakukannya gitu. Sebetulnya bahkan sebelum terjadi pun sudah bisa dirancang dari awal gitu. Kalau saya contohkan di salah satu kasus, saya beberapa waktu lalu juga sedang diskusi gitu ya, diskusi santai saja gitu, ngomong kondisi kayak gini nih, bingung gampang dan ya apa ya, kita waktu itu sempat membahas supermarket modern ya, mungkin di video sebelumnya juga saya contohkan gitu. Kalau kita hari raya gitu ya, kita tahu sendiri toko-toko modern itu roti hari raya sudah ada ya, kurma dan lain sebagainya. 1 bulan sebelum mungkin 2 minggu sebelum puasa gitu ya, itu toko-toko supermarket modern sudah jual semua roti hari raya, sarung dan lain, sudah tersebar semua gitu. Nah, kita bayangkan saat itu kondisi yang seperti itu, mereka sudah memiliki barang tersebut, kemudian tidak laku, apa yang terjadi? Cuman tidak itu saja yang saya ingin bahas. Yang saya pertanyakan adalah, bukan kondisi yang seperti ini saja, di tahun-tahun yang lalu sudah seperti itu. Mereka 2 minggu sebelum puasa sudah punya barangnya, sudah mereka pasang di display. Saya sempat bertanya, toko-toko tersebut kan otomatis dapat, mereka kan disuplai dari gudang gitu kan. Gudangnya kan kalau kita tahu, kalau di daerah kita di Jawa Timur ini beberapa gudang supermarket modern itu ada di Malang, ada di Surabaya. Itu barang kan dikirim dari gudang-gudang. Yang saya pikirin adalah gudangnya pesennya kapan? Yang mungkin 3 bulan yang lalu. Nah, kalau seumpama puasanya itu bulan Agustus, bulan Juli itu mereka sudah bisa display. Kalau seumpama bulan Juli sudah bisa display, berarti mereka 3 bulan sebelumnya paling tidak barang itu sudah ada di gudang mereka kan, sehingga bisa didistribusikan gitu. Oke, nah berarti kira-kira membutuhkan, ya simpel aja, kita menggunakan 3 bulan sebelum bulan Agustus gitu ya. Berarti April, Mei, Juni, Juli, berarti April itu perusahaannya itu di gudangnya sana, contohnya sudah pesan dulu di perusahaannya. Contoh roti Kongguan itu ya, roti Kongguan itu kan pemilik perusahaannya kan PT Jacobis, Jaya Corak Biskuit. Berarti bulan April toko modern itu sudah pesan ke perusahaan kan, ke PT Jaya Corak Biskuit ini. Oke, berarti bulan April sudah pesan. Bukan pesan lagi, mungkin barangnya sudah sampai di April ini, sudah sampai di gudangnya. Berarti kalau 3 bulan sebelumnya itu sudah sampai di gudangnya, berarti kan kita ambil contoh 3 bulan lagi gitu. 3 bulan mundur lagi, belum bulan Januari itu sudah pesan gitu. Aku pesan nanti bulan April harus datang di gudangku nanti, karena dari gudangku bulan April nanti tak distribusikan ke cabang-cabangnya, sehingga bulan Juli sudah bisa display gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Bulan Januari perusahaan itu sudah menerima pesanan gitu, sudah mulai produksi. Yang jadi pertanyaan lagi juga, mundur lagi,
perusahaan roti tersebut kan butuh bahan baku. Kapan pesan bahan bakunya? Mundur lagi gitu ya. Oh, kira-kira 3 bulan sebelumnya lagi. Mundur lagi kan. Bulan September, Oktober gitu ya. Oktober tahun sebelumnya. Nah, mepet lagi kan. Mundur lagi. Nah, itu kita lihat dari mundur 3 bulan saya contohkan tadi itu. Bahkan perusahaan skala PT Jacobisnya sendiri itu mereka 1 tahun atau mungkin beberapa bulan sebelum pesanan itu datang, mereka sudah bisa memperkirakan, oh saya harus mempersiapkan bahan baku ini nanti akan saya pakai pada bulan. Nah, data hal seperti itu tidak akan bisa mudah didapatkan kalau tidak memiliki manajemen keamanan informasi yang bagus. Karena kenapa? Untuk menyimpan data yang lama tersebut itu juga harus benar-benar menggunakan teknologi keamanan yang memang bagus gitu. Dan tentunya sistem yang memang terintegrasi juga. Itulah kenapa pentingnya manajemen keamanan informasi gitu. Ya, itu salah satu ilustrasi contoh bagaimana mereka gitu ya, perusahaan itu bisa menyusun strategi agar menjaga dan memanajemen keamanan informasi itu dengan maksimal. Itu salah satu contoh. Itu bagaimana informasi itu bisa didapatkan, kemudian dimanajemen dengan baik, kemudian bisa diolah menjadi sebuah data dan kemudian menjadi informasi dan lain sebagainya untuk kondisi-kondisi ke depan gitu. Itu merancang sistem itu sampai seperti itu. Oke. Itu salah satu strategi yang memang dicontohkan oleh McLeod ya dalam bukunya, yaitu strategi manajemen keamanan informasi. Nah, kemudian juga di sini kita harus memahami betul bahwa ada yang namanya ancaman keamanan informasi. Apa itu ya? Ini orang atau organisasi atau mekanisme gitu ya, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi. Ini harus diperkirakan dari awal. Membangun satu server itu juga dipikirkan dengan betul. Membangun server, kalau mungkin kita nanti sama-sama cari tahu. Coba cari tahu servernya Google di mana, servernya Facebook di mana saja, servernya Twitter di mana saja. Mereka meletakkan lokasi server-server itu di dataran tinggi yang memang dominan dingin gitu ya. Karena kenapa? Kita ketahui sendiri hardware kita. Contoh lah, kalau Anda ngecas HP pasti panas kan? Ya enggak panas Pak, hangat gitu ya. Oke. Di situ kita ketahui sendiri bahwa hardware itu sampai seperti itu gitu ya. Hardware sampai seperti itu. Jadi kalau kita gunakan, kemudian mereka mengolah data dengan cepat sekali gitu ya, dengan teknologi yang tinggi sekali, kemudian mereka mengolah dengan keras sekali gitu ya, pasti menggunakan tenaga yang gede lah, otomatis dampaknya adalah itu tadi, panas gitu. Nah, server-server mereka pun itu mereka letakkan di lokasi-lokasi yang memang notabene sudah dingin gitu, dan itu pun masih membutuhkan tambahan pendingin lagi. Sampai seperti itu gitu. Makanya kenapa semuanya harus diperkirakan gitu loh. Ancaman-ancaman seperti itu harus mulai dari penggunanya gitu ya. Semua dijalankan sistem. Cuman beberapa putus 2-3 orang saja gitu ya. Nanti yang bahkan hardware yang rusak pun itu nanti sudah masuk sistem gitu. Oh, kalau kita bayangkan, kalau kemarin di pertemuan saya yang pertama kali ya, saya bilang superkomputer itu, komputer isinya rak-rak, bayangkan itu kalau ada yang rusak satu gimana ya, itu sudah tersistematis gitu. Oh, di shaft nomor 3 rak nomor 2 gitu ya, hardwarenya rusak. Dari monitor jauh di pusat itu sudah kelihatan, ya tinggal orangnya aja jalan gitu. Nanti di video ada kok, kalian lihat di situ. Mau ganti hardwarenya aja enggak, ya tinggal naik sepeda atau mungkin naik skuter gitu ya, ke shaft nomor 3 rak nomor 2 dan sudah membawa hardware yang dibawa gitu ya. Hard disk yang rusak tinggal diganti, jebret, sudah selesai. Sampai seperti itu ya.
Jadi ada gitu loh, itu memang harus diperkirakan dari awal, di apa namanya, diperkirakan dari awal, diestimasikan dari awal ini akan terjadi, kira-kira seperti itu. Kemudian ancaman juga bisa berupa internal ataupun dari eksternal ya, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Ngantuk jedas mari ngono nyenggol listrik das, listrik mati das, satu server mati semua. Wah, ya sudah dampaknya. Ya beberapa waktu kemarin kan juga sempat seperti itu ya, kita bingung semua, Google down ya. Apa waktu itu ya, emailnya, kemudian Gmeet-nya, Google Meet-nya, kemudian YouTube-nya down. Kalau kita rasakan sendiri, kalau servernya down gimana rasanya. Aduh gak soal apa-apa, karena kenapa kegiatan kita selama ini itu ya, email, Gmeet gitu ya, kemudian apa namanya YouTube ya. Nah, seperti kayak sekarang ini yang saya coba lakukan, itu yang kita lakukan gitu loh. Bayangkan kalau itu down, ya sudah, wassalamualaikum. Kaca, makanya mereka sudah mempersiapkan sebetulnya apa saja yang nanti akan terjadi, kemudian sudah dipersiapkan solusinya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ya ini ilustrasinya ya. Nah, mulai dari unauthorized disclosure nya, kemudian unauthorized-nya, use-nya, penggunanya gitu. Semua bisa berdampak ya. Berdampak ke ini sebuah informasi kan. Availability-nya, integritasnya. Nah, ini kan tujuannya dari informasi itu sendiri selalu berdampak gitu loh. Karena di sini informasi itu sendiri ada. Nah, tentunya nih kalau titik putih ini security-nya itu harus ada. Makanya oleh McLeod diilustrasikan seperti ini pentingnya sebuah informasi harus juga disertai dengan keamanan yang memang bagus dan maksimal. Nah, ada jenis ancaman lainnya juga, ada virus atau worm gitu ya, itu sudah jelas. Kita juga harus apa namanya mempertimbangkan betul hal-hal yang memang menjadi ancaman dari apa yang sudah kita buat, entah itu sistem ataupun hardware-nya. Juga ada yang namanya Trojan Horse gitu ya. Nah, Trojan Horse ini sama juga merusak data. Kemudian ada adware, kita sering kalau buka apa namanya browser gitu ya, kita browsing itu keluar iklan dan sebagainya, kita install aplikasi. Ada spyware juga, adware itu advertise ya. Nah, tiba-tiba muncul iklan dan handphone tidak diapa-apain, tiba-tiba nyala, banyak iklan, banyak dan sebagainya, notification yang tidak jelas kayak gitu. Nah, itu ini jenis-jenis ancaman yang ada gitu loh. Spyware, ransomware, ada malware dan sebagainya. Kalau di Android ini ada clone app gitu ya. Clone app kita ketahui sendiri ya. Kalau kita WhatsApp ini yang lagi marak nih, marak-maraknya WhatsApp gitu ya, WhatsApp pacarnya di cloning gitu ya. Yes, kayak gitu itu di spy gitu. Itu jenis-jenis ancaman yang ada gitu. Itu yang ada saat ini ya, jenis-jenis ancaman yang ada, virus, Trojan Horse, adware dan sebagainya, clone app. Ini memang perlu di apa namanya, di manajemen mulai dari awal. Karena kalau tidak di manajemen dari awal ya sudah. Bahkan aplikasi-aplikasi pun juga sudah membuat itu dengan sebagaimana mungkin agar tidak bisa dimanfaatkan untuk kejahatan khususnya ya, spy dan lain sebagainya itu. Makanya semuanya sudah dirancang sebagaimana mungkin agar mereka harapannya cuma satu gitu. Harapannya cuma satu. Pengguna nyaman, kemudian aman. Nyaman dan aman, disitulah nanti aplikasi akan sering digunakan. Nah, saat aplikasi banyak yang gunakan, ya pemilik aplikasi tinggal butuh apa gitu. Oh, nanti diiklankan, nanti seperti ini, nanti seperti itulah, kira-kira seperti itu yang memang bisa dimanfaatkan oleh pengembang sistemnya itu sendiri. Oke, kita lanjutkan risiko sendiri itu ya.
Jadi risiko keamanan informasi itu sendiri ya didefinisikan sebagai potensi output ya, yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Makanya dari awal harus di manajemen terlebih dahulu agar ancaman-ancaman yang sekiranya akan terjadi itu tidak terjadi gitu. Bahkan apabila itu memang terjadi, solusinya nanti seperti apa? Ya, pasti ada perencanaan dari awal. Makanya perlu manajemen khusus yang memang menjaga tentang keamanan informasi. Nah, ini ya persoalan yang memang dirasakan oleh ini e-commerce, e-wallet ya, transportation system, financial technology ya. Untuk menjaga keamanan informasi berikut cara ya, sistem double konfirmasi gitu ya. Double konfirmasi, contoh waktu kita daftar satu akun ke satu aplikasi gitu ya, pasti ada konfirmasi gitu. Konfirmasi apa? Email, silakan buka email Anda, nanti akan dikonfirmasi gitu, seperti itu. Ada juga OTP gitu ya, kita saat melakukan transaksi kan ada dikirim SMS kan, one time password kan. Jadi itu ada waktunya, dikirim via WhatsApp atau dikirim via SMS gitu ya. Kenapa kok dikirim via WhatsApp ya? Untuk ngecek apakah WhatsApp itu memang aktif. Di mana WhatsApp itu sendiri sudah juga melakukan keamanan informasi. Di mana apabila satu nomor melakukan broadcast yang dalam artian mengirim banyak nomor secara bersamaan, nah itu bisa diblok. Saya pernah kena. Saya menggunakan satu aplikasi di mana seperti kayak WhatsApp web gitu ya, tetapi di situ ada satu fasilitas di mana saya bisa mengirim ke banyak, bukan broadcast yang bawaannya WhatsApp ya, tetapi di situ saya bisa mengirim dan meng-schedule gitu ya ke banyak nomor sekaligus dalam satu waktu gitu. Melebihi berapa ya, kalau nggak salah 30-an, langsung keblok nomor saya, nggak bisa menggunakan WhatsApp, sampai seperti itu. Kemudian juga waktu kita melakukan transaksi menggunakan e-wallet ya, atau mungkin digital money gitu ya, juga sama ada konfirmasinya gitu ya, kayak menggunakan ShopeePay atau menggunakan Dana atau menggunakan OVO, itu pasti nanti ada OTP juga. Kemudian ada digital signature, tanda tangan digital gitu ya, sudah banyak digunakan. Virtual account banyak digunakan juga. Nah, ini salah satu keamanan informasi juga ya, time section, transaction dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu bagaimana memanajemen sebuah keamanan. Nah, selain memanajemen keamanan juga ada salah satu strategi juga, yaitu sebelum terjadi itu juga sudah dimanajemen gitu ya, yaitu apa? Manajemen risiko. Nah, oke, kita lihat langsung manajemen risiko. Manajemen risiko itu ya ini salah satu ya. Nah, apa saja ini ya? Menganalisis kelemahan perusahaan. Itu sudah mulai dari awal gitu, dianalisis gitu ya. Kemudian juga identifikasi aset aset bisnis yang harus dilindungi, apa saja. Data karyawan, data keuangan, data customer, data nasabah gitu ya. Itu harus di manajemen dari awal gitu. Ini data nasabah harus penting, kalau ingin masuk ini harus menggunakan. Anda tahu kalau Anda waktu ke bank gitu ya, di customer service saat melakukan kesalahan data, salah entry, ada bagian kepala customer service gitu ya, memang meng-approve gitu. Saat ingin edit data atau menghapus data itu harus memanggil pimpinannya gitu. Nanti memasukkan pinjernya pimpinannya. Salah apa? Salah entry. Oke, dimasukkan pinjernya untuk di-proof, dilakukan edit data atau mungkin hapus data. Sampai seperti itu. Kemudian ada juga menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Nah, sampai diukur sampai seperti ini. Ini lebih dalam lagi daripada sekedar memanajemen keamanan. Ini manajemen risiko gitu. Kemudian yang jelas menyadari risikonya gitu loh. Dampaknya seperti apa. Nah, di sini hal yang seperti ini perusahaan yang memang bisa bertahan. Karena kenapa? Sesuatu hal yang akan mungkin terjadi ya, persentasenya besar sekali terjadi. Wah,
pabriknya ada di samping sungai, ini pasti nanti kalau semua hujan deras terjadi banjir akan terjadi seperti ini. Pabrik apa itu? Pabrik aqua gitu ya, air minum mineral gitu ya. Gimana, apa yang harus dilakukan, seperti apa prosedurnya, seperti apa. Nah itu sudah harus direncanakan sedari awal gitu. Manajemen resikonya seperti itu, baik itu sistemnya, pengembangannya, datanya, teknologinya dan lain sebagainya, itu sampai seperti itu. Karena satu kondisi yang simple hujan gitu ya, itu nanti akan berdampak perusahaan seperti apa gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dokumentasinya apa saja ya, ini ya, deskripsi risiko, kemudian sumber risikonya, tingginya tingkat risikonya gitu ya, pengendaliannya nanti seperti apa, kemudian pemiliknya siapa ya, tindakannya direkomendasikan. Nah ini tindakannya yang nanti kalau terjadi gimana, harus kemudian jangka waktunya seberapa lama gitu. Ini sudah di manajemen. Nah ini harus apa namanya ya, dokumentasi gitu loh. Ini sangat penting sekali, makanya tidak bisa kita memanajemen risiko apabila kita tidak memiliki data. Makanya data itu harus masuk terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa memanajemen dengan baik. Bahkan cara data itu masuk juga harus dimanajemen. Kira-kira seperti itu manajemen risiko ya. Kemudian nah ini kira-kira penyusunan kebijakan keamanan informasinya sampai seperti ini. Nah ini salah satu develop security policy ya. Ada fase project, inisiasi project, kemudian ada fase policy developmentnya, ada fase konsultasi sama proofnya gitu ya, kemudian ada fase awareness sama educationnya, kemudian fase disseminationnya. Nah ini sampai tahap bertahap gitu. Agar kenapa? Ya mulai direncanakan lagi, mulai dikonfirmasi lagi, mulai dirancang agar keamanan informasi itu bisa benar-benar aman, kemudian bisa dimanajemen, kemudian bisa diperkirakan nantinya akan terjadi seperti apa. Kira-kira itu yang memang ingin saya sampaikan di keamanan informasi bagian pertama. Jadi yang perlu saya garis bawahi, satu kondisi di mana yang berhubungan dengan sistem keamanan informasi ini adalah salah satu hal yang memang terintegrasi, juga harus dilakukan secara bersama dalam saat waktu mengembangkan sistem. Jadi bagaimana kegiatan itu ya memang harus dimanajemen dari awal gitu. Salah satu strateginya bisa menggunakan manajemen keamanan atau mungkin manajemen risiko agar bisa mengestimasi nantinya apa yang akan terjadi dan tidak terjadi. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin kalau terjadi pun ancamannya atau risikonya terjadi pun, itu nanti solusinya seperti apa, berapa lama dan lain sebagainya. Itu sudah dirancang dari awal. Semakin detail, semakin siap, semakin bagus suatu keamanan informasi itu sendiri. Oke, kira-kira itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan di keamanan informasi bagian ke-1. Sampai ketemu lagi di keamanan informasi bagian yang kedua. Saya akan bahas detail juga tentang firewall, keamanan pengendalian akses dan lain sebagainya, bagaimana contohnya, kondisinya dan lain sebagainya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, yaitu keamanan informasi bagian 2. Oke, terima kasih.